Shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Stay tune. Kesempatan ini kita akan membahas mengenai pertanyaan seorang teman, bahwa dia mungkin seorang ojek online. Mungkin teman-teman tahu ojek online itu apa, ojol yang sering kita ngomong. Dia berkata dia mungkin mau berhenti karena dalam profesinya dia mungkin sempat mengantar PSK atau dia tidak mau ikut-ikut terbawa-bawa dalam dosa yang pernah dia antar, sehingga dia mengambil keputusan untuk dia berhenti dari pekerjaannya. Ini bukan pengalaman 1-2 orang saja. Mungkin di luar sana juga ada yang pernah mengalami hal itu. Namun apa yang harus dilakukan? Tapi teman-teman jangan salah paham dulu. Yang saya katakan di sini bukan mendiskriminasi gender atau bukan mendiskriminasi profesi seseorang. Tapi ada kasus yang seperti ini. Mungkin dia pernah mengantar seseorang dan akhirnya dia tahu bahwa orang ini yang pernah dia antar ke tempat itu, dan dia mungkin jadi pembunuh, dan mungkin dia ke tempat-tempat yang nggak benar. Ini semua mungkin karena dia pokoknya rasa bersalah di hatinya, nggak tahu deh, mungkin karena profesinya dia. Jadi dia mengambil kesempatan khususnya untuk teman-teman yang ojol. Ada mungkin yang berhenti karena tidak mau terus berdosa seperti itu. Khususnya dalam pertanyaan ini adalah seorang teman yang bertanya, gua berhenti dari ojek online karena pernah mengantar wanita seperti itu, dan dia baru menyadari itu, dan dia takut dosanya tertransfer, dan dia takut dia menjadi seseorang yang juga berdosa ikut-ikutan karena dia. Well, teman-teman, saya akan berikan 2 pandangan bagi kita semua untuk mengenai hal ini. Bagaimana kita bersikap di tengah-tengah profesi dan di tengah-tengah status kita yang sebagai anak Tuhan. Baik dari sisi teman saya yang bertanya dalam profesi mereka, maupun kita melihat seorang yang punya profesi seperti itu. Kita melihat ini tentu belajar dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 1 dan 11, di situ ada peristiwa yang sama ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi, dibawa ke hadapan Tuhan Yesus untuk meminta pertimbangan dari Yesus. Tujuan mereka sih ingin mencobai Yesus, bahwa mereka berkata menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempar pakai batu sampai mati. Ayo, kamu mau ngomong apa? Kira-kira gitu kata mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus menjawab, dan inilah yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus ketika memandang seorang perempuan yang ketangkap basah berzina tersebut. Yesus berkata kepada mereka, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan lempar wanita dengan batu. Tapi akhirnya apa? Mereka mundur alon-alon. Tidak ada yang berani melempar wanita ini dengan batu. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan ini bahwa, kemana mereka semua yang menghakimi kamu? Kemana mereka semua? Wanita itu berkata, saya nggak tahu Tuhan. Wanita itu mungkin sudah pasrah bahwa dia akan dilempar pakai batu sampai mati. Dosa perzinahan ini adalah dosa yang serius di hadapan Allah, dan bagi bangsa Israel pun dosa ini ancaman hukumannya berat banget, yaitu dirajam pakai batu sampai mati. Bahkan kalau bisa batu itu sampai menggunung di atas orang tersebut. Maka dari sini kita melihat bahwa dosa perzinahan ini adalah dosa yang sangat-sangat menjijikkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, bangsa Israel menurut hukum Musa itu ditindak dengan sangat serius. Kita tetap melihat bahwa sampai perjanjian lama dan juga perjanjian baru, perzinahan tetaplah dosa yang sangat serius. Oleh karena itu, dalam imamat, baik juga dalam ulangan mengenai perzinahan ini, baik perempuan maupun laki-laki kepada istri orang lain, baik juga kepada suami orang lain, hitungannya tetap sama, yaitu perzinahan, dan itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, baik dia yang berprofesi sebagai tanda kutip PSK ataupun dia dengan sengaja
melakukan itu tetap menjadi satu hal yang sangat berbahaya dan itu tetap menjadi dosa. Maka sikap kita juga sebagai orang percaya, kita perlu mengambil sikap sama seperti Tuhan Yesus, bahwa kita mengasihi mereka, kita mengharapkan perubahan dari mereka, karena Tuhan Yesus pun juga tidak menghakimi, tidak menghukum, dan bahkan tidak memandang mereka rendah. Karena kita tahu juga Tuhan Yesus memberikan orang yang berdosa kesempatan. Tuhan memberikan orang berdosa jalan keluar, sehingga kita tahu dan percaya bahwa itu pun berlaku juga bagi kita, karena kita semua berdosa dan kita juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk berubah. Maka sikap kita adalah kita tidak bisa menghakimi ataupun juga menghukum seseorang itu, baik dari tindakan ataupun stigma. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Yang kedua adalah sikap profesional, di mana kita tahu kalau kita berprofesi sebagai ojol atau ojek online. Kalau teman-teman tahu semuanya, ojek online ini dirilis di Indonesia pertama kali pada tahun 2010. Sebelum ada ojek online, ojek adalah konvensional, di mana ojek itu harus berdiam di pangkalan, orang datang baru diantar dan lain-lain. Tapi karena perkembangan zaman, seiring teknologi yang begitu berkembang, ada sebuah sistem yang dibuat, mungkin teman-teman tahu, yang sekarang menjadi Menteri Pendidikan, yakni Nadiem. Bapak Menteri Nadiem, Menteri Pendidikan, telah membuat sistem pada saat itu diluncurkan pertama kali pada tahun 2010, di mana aplikasi dibuat untuk orang-orang yang mau bekerja sebagai driver. Dan orang-orang yang menggunakan jasa driver ini hanya orang-orang yang mendownload aplikasinya. Maka oleh karena itu kita tahu di sini bahwa dulu yang adanya konvensional, tapi sekarang sudah menjadi online. Penggunanya adalah orang yang bekerja sama dengan mereka, dan juga drivernya orang yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut. Mendownload aplikasinya baru bisa menggunakannya. Yang tidak download maka nggak bisa. Yang kedua, drivernya juga menyetujui semua persyaratan, etika kerja dan lain sebagainya. Itu semua dipenuhi dan harus dipenuhi jika dia mau menjadi seorang driver. Maka di sini kita melihat bahwa pengguna aplikasi juga diikat dengan sebuah perjanjian, dan juga si driver juga diikat dengan sebuah perjanjian kepada aplikasi. Jadi baik yang pengguna maupun driver sama-sama memiliki keterikatan dengan aplikasi, bukan dengan driver dengan pengguna, bukan dengan pengguna kepada driver. Mereka keduanya terikat bersama-sama dengan aplikasi dan perjanjian yang sudah mereka lakukan. Pada saat kita mendownload, ada biasanya tertulis itu menyetujui term and condition dan lain hal sebagainya. Maka itu juga harus disetujui bagi orang yang mendownload. Begitu juga kalau teman-teman buka websitenya Info Ojek, pada saat itu ada yang namanya etika. Salah satunya driver tidak bisa kurang ajar, driver harus sopan, harus santun, dan lain sebagainya. Jadi kedua orang ini, baik pengguna maupun driver, mereka terikat bukan dengan driver kepada pengguna, bukan juga pengguna kepada driver, tapi mereka terikat dengan aplikasi atau terikat dengan sistem. Oleh karena itu teman-teman, baik dari sisi ojolnya, dia tidak ada hubungannya apapun dengan profesi, pekerjaan, tindakan, tingkah laku dari si penumpang. Karena si ojol ini hanya menjalankan atau dia sedang melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang terikat dengan dia. Oleh karena itu, ojol atau sistem itu hanya menentukan titik di mana dia akan mengambil, akan menjemput, dan lain hal sebagainya. Maka di dalamnya, ojol itu bukan bersifat mendeteksi hati dan niat. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu. Maka pada saat kita menjadi seorang ojek online, untuk kita curiga, untuk kita mendiskriminasi, atau kita menstigma seseorang yang menjadi penumpang kita, hal itu pun tidak baik. Kita terikat dengan perjanjian di aplikasi, bukan kepada penggunanya. Tapi kan bro, kalau nggak ngantar perjinaannya nggak terjadi. Nope. Ya elah, yang ojol kan bukan sampean aja Thomas. Ojol yang lain pasti banyak, karena aplikasinya akan mencari orang-orang yang terdekat ataupun orang yang lagi on. Jadi maupun Anda tidak mau ataupun Anda mau,
tetap kalau mereka punya niat, mereka punya profesi yang seperti itu, hal itu akan tetap terjadi ada ataupun tanpa Anda. Gini deh, ilustrasi sederhana. Seorang bapak yang membuat pisau dan dia jual di pasar. Pisau itu ada ibu-ibu yang beli untuk potong sayur, potong ayam, dan lain sebagainya. Tapi ketika mungkin ada seorang yang beli di rumah dan pisau itu dalam suatu kejadian dipakai untuk membunuh seseorang. Siapa yang salah? Orang yang beli pisau, pisaunya, atau bapak yang bikin pisau tersebut? Maka dalam hal ini tentu saja yang menggunakannya lah yang salah. Oleh karena itu juga aplikasi seperti itu, bahwa aplikasi bukan mendeteksi niat, aktivitas, atau pekerjaan orang. Aplikasi hanya menjalankan sesuai dengan job desk-nya. Pengendara hanya melakukan sesuai dengan job desk-nya, menentukan titik, diantar ke sana, selesai tugas kita sampai di sana. Oleh karena itu kita tidak terikat dengan siapa yang kita bawa, pekerjaan apa yang kita yang naik di kita. Kita tidak terikat dengan itu. Kita terikat dengan aplikasi sesuai perjanjian, sesuai titik temu, disitulah tujuan kita. Oleh karena itu teman-teman semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam profesi apapun mungkin kita akan mengalami banyak hal yang sama, bahwa melakukan ini salah, melakukan itu salah, hal ini dosa atau enggak, menyenangkan Tuhan atau tidak, maka itu butuh kepekaan rohani. Oleh karena itu bekerjalah sesuai dengan passion kita, di mana Tuhan mau kita bekerja. Kita perlu minta tuntunan Tuhan, kita perlu minta jalan dari Tuhan. Apakah ini yang Tuhan berkenan atau tidak? Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita demi kesenangan kita sendiri. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk setiap langkah ini tanya Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya bagi teman-teman yang mencari pekerjaan. Tapi kalau hari ini kita sudah dapat pekerjaan, bekerjalah maksimal, karena kita tahu kita bekerja bukan untuk berkat, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau hati Tuhan sudah disenangkan, berkat itu gampang. Udah deh, jalan aja sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Thank you untuk waktunya semua. Stay tune untuk di channel ini terus. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga diberkati. Salam hikmat, tetap jadi berkat.